Ternyata rekam jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Sepandai-pandainya tupai melompat, ya pasti jatuh juga. Sama seperti kamu yang pura-pura jadi saksi. Kesaksian kamu itu patut dicurigai. Ini kalian semuanya guys, silahkan simak video ini ya, si Aep ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wanian. Saya Ketua PAC Malaikat Cipanas. Ini wakil saya Peggy dan ini hankam saya Ale sama Abeng mengucapkan selamat ulang tahun buat pembimbing kami, pembina kami, kakak kami, orang tua kami Henda Iskandar. Semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya dan disehatkan selalu. Semoga makin sayang sama adik-adiknya. Janganlah membimbing kami. Mereka cuma satu pesan saya buat Kapolri, panggil saksi-saksi 2016 lalu yang ditangkap-tangkap itu, anak-anak geng motor itu. Pertama Aep, kedua Mel-Mel, ketiga Linda. Bawa semua. Saat ini mereka itu tahan langsung, nggak usah banyak cerita, tahan aja langsung. Sudah, ambil saja 3 itu dulu ya. Dengan ditangkap dan ditahannya Saka, kemudian Mel-Mel, kemudian yang Linda, kemudian siapa tuh satu lagi, tangkap aja langsung, akan terjawab semua. Oke? Fakta mengejutkan terungkap di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin hari ini. Ya, pada sidang tersebut ternyata pihak kepolisian Polda Jabar tidak bisa menghadirkan saksi, yang dimana saksi tersebut bertujuan untuk memperkuat Peggy sebagai tersangka. Karena tidak punya saksi, akhirnya Kabid Hukum Polda Jabar yakni Kombes Nur Hadi Handayani meminta hakim untuk menunda sidang jawaban besok harinya. Kuasa hukum Peggy yakni Insak Nasruddin juga meragukan jika Polda Jabar mempunyai saksi. Saya jadi yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar itu salah menangkap orang. Mungkin Peggy sebenarnya ketawa ketiwi melihat sidang ini. Jadi gimana pendapat kalian? Komen ya. Sekedar saran buat pihak termohon Polda Jabar, lebih baik minta maaf ke publik dan bebaskan Peggy Setiawan daripada sidang pra-peradilan dilanjutkan yang endingnya nanti hanya akan mempermalukan diri Anda. Karena di sidang pertama mangkir, sidang kedua tidak siap menjawab pertanyaan dari pihak kuasa hukum pemohon. Sekali lagi saran saya, minta maaf ke publik, bebaskan Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu. Setelah itu tangkap dan periksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Karena gelagat keterangannya sangat mencurigakan publik. Terlebih identitasnya dirubah dan yang sangat ngelawak, jenis kelamin di akte kelahiran perempuan. Ahli saja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan Aep ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan Aep, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan Aep ini terlibat. Catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Ya. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya. Orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya kan di lapas, meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya. Silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya. Ini enggak. Nah, jadi hanya 2 itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan, yaitu keterangan Aep dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Ya. Karena bicara hukum itu cuma 2, bukti dan saksi. Jadi kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa dibuktikan secara benar, maka harus sesegera mungkin Peggy Setiawan dibebaskan. Kira-kira gitu. Silakan menggunakan ibu, silakan. Kan dari kejaksaan pun sudah jelas bahwa berkas dikembalikan karena P18, artinya bukti permulaan dari tertuduhnya Peggy Setiawan sebagai tersangka tidaklah terbukti, sehingga kejaksaan pun mengembalikan berkas tersebut karena memang masih jauh untuk dibuktikan bahwa Peggy adalah tersangkanya. Gitu. Kira-kira gitu. Sangat lemah. Satu hal yang begini, Pak.
Besok acaranya itu nanti setelah jawaban kami juga akan ajukan replik, terus ya, duplik. betul. Dalam replik nanti kami akan tegaskan juga bahwa soal penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan jelas-jelas dikatakan oleh klien kami, rekan-rekan kami itu sudah perbuatan melanggar hukum, ya kan? Kewenangan. Terutama soal penangkapan. Soal penangkapan pada saat keluarkan sprint penangkapan harus diberitahukan kepada orang tua atau keluarga atau penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak pernah ada, ya kan? Nah ini penting, perlu dicatat. Nanti akan kami tegaskan dalam replik besok. Ya. Nah, Terima kasih sudah ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Yang pertama, Polda Jabar tidak bisa membuktikan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian yang kedua, ada error in persona atau kesalahan polisi saat menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Yang ketiga, Peggy Setiawan dibatalkan statusnya sebagai tersangka kasus pembunuhan. Itu nanti pada sidang pokok perkara. Sementara pada pra peradilan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susno panjang lebar, mudah-mudahan kita punya persepsi yang sama bahwa ini sebatas menguji keabsahan atau justru tidak absahnya penetapan PS sebagai seorang tersangka. Tapi saya juga tidak akan mengatakan bahwa poin pertama tidak boleh diangkat oleh kuasa hukum PS, itu sah-sah saja. Barangkali juga merupakan sebagian dari sebuah strategi untuk membangun narasi ke ruang publik bahwa ada pokok persoalan yang amat sangat penting yang mudah-mudahan terus menjadi perbincangan masyarakat luas dan juga menjadi diskusi para ahli. Dengan demikian, apapun itu, 3 poin tersebut menurut saya ya sah-sah saja untuk diajukan oleh kuasa hukum di sidang pra peradilan. Baik, kemungkinan yang kemudian muncul, Mas Reza, menurut Anda? Memang hitung-hitungan di atas kertas, saya sungguh-sungguh khawatir ya bahwa tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada institusi Polri, wabil khusus Polda Jabar, saya was-was betul bahwa ujung akhir dari pra peradilan ini akan mempertegas tanda petik kegagalan Polda Jabar dalam melakukan mitigasi terhadap kasus Cirebon. Kegagalan dalam melakukan mitigasi yang saya maksud adalah pada tahun 2016 sekarang terkuak sudah berbagai macam bentuk kejanggalan proses penegakan hukum. Bahkan Kapolri pun sudah memberikan testimoni bahwa pada tahun tersebut kerja-kerja saintifik tidak dilaksanakan secara disiplin. Namun alih-alih mengatasi persoalan yang muncul pada tahun 2016 tersebut terkait dengan proses penegakan hukum yang sengkarut sedemikian rupa, justru pada tahun 2024 ini terkesan kuat bahwa Polda Jabar malah menambah atau menumpuk persoalan baru. Mulai dari mengeliminasi atau menganggap fiktif 2 orang DPO, kemudian menetapkan PS sebagai tersangka yang saya khawatirkan pada pra peradilan akan dianggap tidak sah, dan juga Polda Jabar berulang kali memposisikan dirinya berseberangan dengan pengadilan negeri terkait dengan jumlah DPO dan juga terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada PS terkait dengan kejahatan seksual. Di dalam putusan pengadilan negeri pada tahun 2016 atau 2017 tercantum bahwa Peggy, siapapun Peggy itu, entah ada entah tidak, disebut diputus dalam oleh putusan hakim bahwa yang bersangkutan tanda petik sebatas melakukan rabaan dan ciuman. Namun pada konferensi pers yang tayangannya sedang kita saksikan saat ini di Nusantara TV, saat itu seingat saya Polda Jabar secara eksplisit justru menyebut bahwa PS adalah orang pertama yang melakukan ruda paksa terhadap korban. Nah ini yang saya khawatirkan sekali lagi, bahwa ujung akhir dari pra peradilan nanti akan mempertegas penilaian masyarakat bahwa Polda Jabar terkesan kuat sudah tidak berhasil melakukan mitigasi terkait kasus Cirebon.